warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Biku, Ya, Bun. yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina kita, Bapak Budiman SPD, Bapak Ibu Dewan Guru, serta staf SDN 10 Turijajar, dan tentunya saya ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa kumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam tentunya tak lupa kita sanjung-agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad yang insya Allah syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumul kiamat. Hari ini Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan presentasi visi misi sekolah SDN 10 Turijajar dalam rangka praktik kinerja kepala sekolah. Dan saya berharap dalam proses presentasi ini Bapak Ibu bisa bekerja sama untuk dapat mendengarkan presentasi ini dengan baik agar nantinya dapat dipahami dan dimengerti sehingga bisa kita terapkan di sekolah ini. Baiklah, tentunya presentasi hari ini bertujuan yang pertama yaitu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah, dan yang kedua yaitu sebagai upaya mempresentasikan visi dan misi prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan peningkatan kualitas pembelajaran. Berarti ini berfokus pada kita semua sebagai tenaga pendidik yang ada di sekolah ini, agar kemudian satuan pendidikan kita bisa berpusat pada peserta didik. Sebelum kita melanjutkan ke yang berikutnya, kita harus mengerti dulu tentang apa itu visi. Di sini visi saya jabarkan adalah impian atau suatu cita-cita gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Dan apa itu misi? Misi itu merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Ketika visi itu adalah sebuah impian, maka misi itu merupakan langkah atau bentuk upaya yang akan kita lakukan untuk mencapai visi. Nah, dari pemaparan apa itu visi dan misi, ini ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Kira-kira? Ya, tidak ada tujuan. Ada yang mau menambahkan lagi? Kalau sekolah kita nggak punya visi misi yang jelas, itu seperti apa? Menurut pendapat Bapak Ibu? Tidak ada target yang ingin dicapai. Tidak ada target yang dicapai, boleh juga. Kira-kira ada pendapat lain? Atau ada yang ingin menambahkan? Benar, sekolah itu kalau tidak ada visi dan misi yang jelas, tidak ada tujuan atau tidak ada target yang akan dicapai ke depannya seperti apa. Jadi visi itu seperti cita-cita kita loh Bu. Kita dulu bercita-cita ingin menjadi guru, maka upaya kita, langkah-langkah yang kita lakukan pastinya berkaitan dengan itu, supaya cita-cita kita jadi guru itu terwujud. Nah, salah satunya ini, visi kita di sekolah ini apa, maka itulah tujuan atau langkah-langkah yang akan kita persiapkan ke depannya agar misi itu bisa tercapai. Salah satunya seperti itu. Terima kasih Bu Ros, terima kasih
atas jawabannya Bu Ellen. Nah, visi dan misi yang saya buat tadi itu di latar belakangi. Saya akan menggunakan data real sekolah seperti rapot pendidikan, di antaranya literasi, numerasi, dan karakter sebagai dasar argumen mengapa visi dan misi ini penting, dan saya akan pastikan visi misi ini akan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kebetulan update dari rapot pendidikan kita, kemampuan literasi kita mencapai baik, 91,67%. Peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, dan kemampuan numerasinya juga sangat baik, sama, peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, dan karakternya baik. Nah, harapan saya karakter ini kita usahakan untuk mencapai baik seperti yang lain, namun 91%-nya belum. Jadi ini menjadi impian kita ke depannya, bagaimana kita bisa menjadikan rapot pendidikan ini sebagai tolak ukur kinerja kita yang ada di sekolah SDN 10 Jajak ini. Nah, dari berbagai macam tujuan, latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, maka saya menyimpulkan visi SDN 10 Tumi Jajar sebagai berikut. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam lingkungan sekolah yang berbudaya. Jadi nanti ini adalah visi kita ke depan yang terbaru, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan berjiwa Pancasila dalam lingkungan sekolah yang berbudaya. Nah, untuk mencapai visi SDN 10 Tumi Jajar, saya menetapkan misi. Ada 6 misi yang saya kembangkan, atau langkah-langkah yang saya kembangkan untuk mencapai visi tadi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, menanamkan nilai-nilai religius dan karakter budi pekerti luhur melalui pembiasaan ibadah dan etika dalam pergaulan sehari-hari. Dari misi yang pertama ini, kira-kira apa implementasi yang baik yang bisa kita berikan, atau langkah apa yang kita bisa berikan untuk menjadi pembiasaan pembentukan karakter di sekolah kita? Kira-kira Bapak Ibu. Oh ya, monggo. Ya, karena belum bisa jadi dua agama ya Pak. Oh iya, jadi agak religius ya. Nah, kalau untuk capaian visi SDN 10 Jajar, untuk poin yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya memberikan tahap-tahap atau implementasi yang tepat, atau menurut saya ini sangat relevan. Salah satunya dengan pembiasaan ibadah sehari-hari. Oke, ya. Kemudian akhlak mulia, kita menetapkan akhlak mulia kepada anak-anak. Terus pengawasan diri. Nah, untuk yang pembiasaan ibadah harian ini, secara prakteknya, kalau di SD 10 Jajar kita sudah mempraktekkan di hari Rabu. Ada istilah Rabu religius Pak. Jadi di situ ada sholat Jumat, ada kita tadarus, baca surat-surat tahlil, kemudian Asmaul Husna pakai gerakan, pakai arti. Nah, itu sudah diterapkan. Kemudian juga ketika belajar sebelum atau sesudah kita pasti doa. Terus ada juga kegiatan kalau setiap ada hari besar Islam kita memperingati. Terus ada juga kegiatan hari Jumat, ada infak dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu visi misi kita untuk bisa membentuk karakter siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Iya. Tepuk tangan dulu deh buat Ibu. Keren sekali ya Bu. Terima kasih atas masukannya terhadap budaya daerah, khususnya budaya Lampung dan nasional, serta mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Kira-kira nih Bapak Ibu, tepatnya seperti apa, atau bagaimana implementasi yang tepat untuk
mencapai visi tadi, kita misinya ini. Poin yang nomor 2, kira-kira ada yang bisa memberikan monggo Bu ya. Sebelum menjawab misi yang kedua, kebinaan global menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah khususnya Lampung dan nasional. Di sini kalau kita sudah menerapkan, kalau tadi yang pertama itu di hari Rabu ya Pak, kalau di sini kalau yang kedua itu kita sudah menerapkan di hari Kamis. Jadi setiap Kamis kita di sini menerapkan budaya daerah tuh seperti berbicara, berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung. Iya benar. Nah, selain itu juga kalau di hari Kamis ini kita ada pembiasaan seperti kalau cinta tanah air yang berbahasa nasional itu kita bareng-bareng menyanyikan lagu seperti Indonesia Raya, Lagu nasional itu ya. lagu Wajib. Mengenalkan Iya, lah. betul. Selain itu kalau untuk Tubabannya juga kita mengenalkan kayak Mars Tubaba, Himne Tubaba. Itu seperti itu untuk mencapai misi yang kedua. Kalau di SD 10 sudah diterapkan sejak Oke, mudah-mudahan dengan visi dan misi yang terbaru ini belajar yang kolaboratif melalui kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam memajukan pendidikan. Nah, dalam poin gotong royong ini kira-kira implementasi seperti apa? Oke. Ya, kalau menurut saya gotong royong menciptakan lingkungan belajar kolaboratif ini sudah mulai kita lakukan ya Bu ya. Karena kebetulan saya tinggal di sini Pak, di rumah dinas. Oke. Banyak saya tahu tentang wali murid ya, kolaborasi apa saja yang sudah kita lakukan sejauh ini. Untuk gotong royong juga wali murid itu biasanya banyak membantu ketika kita melakukan gotong royong Pak. Iya, iya. Contohnya seperti kemarin itu jadi di pohon itu Pohon semua ya. banyak yang besar-besar sekali. Kalau hanya mengandalkan tenaga guru saja kayaknya nggak memungkinkan. Jadi ada masyarakat di sekitar sekolah ini yang kebetulan juga wali murid sudah berpartisipasi dalam hal tersebut untuk memajukan lingkungan belajar kita agar lebih ini lagi ya Bu yang Berarti kan hubungan antara sekolah dan Iya. masyarakat itu terjalin dengan baik Iya, ya Bu yang juga. selama ini ya. apa namanya sudah sering diadakannya rapat kan Bu antara wali murid dengan guru Dan, rapat bisa Ibu tambahkan juga bahwasanya di sini saya tekankan lagi perlunya gotong royong itu bukan hanya dengan wali murid, karena kita di sini ada berbagai pekerja, maka perlu kita meningkatkan gotong royong ini dalam sebuah instansi. Di antaranya ya kita ini, contohnya kita ini. Jadi dengan adanya kerjasama kolaboratif yang bagus, insya Allah semua pekerjaan, semua hal-hal yang kesulitan yang ada di sekolah ini bisa kita rangkum menjadi satu, menjadi penyelesaian yang sangat baik ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Di sini ada poin mandiri. Misi mandiri yaitu mendorong siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap proses belajarnya dan mampu mengelola diri dalam mencapai prestasinya. Kalau dari mandiri ini, kira-kira implementasi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai misi ini? Mungkin dengan cara mengumpulkan anak-anak itu mengumpul tugas tepat waktu, Bisa, boleh tuh. menjaga kebersihan kelas dan lingkungan secara bersama-sama. Itu sebagai bentuk tanggung jawab ya. Mandiri juga. Oke. Membiasakan siswa datang tepat waktu juga. Tepat waktu. Ada yang mau menambahkan kira-kira? Dari poin mandiri itu mendorong siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab. Ya salah satunya ya benar, menjaga lingkungan sekitar belajar kita itu menjadi lingkungan yang aman, nyaman, bersih. Itu adalah bentuk daripada tanggung jawab siswa. Jadi ketika anak-anak sudah kita ajarkan seperti itu ya, mudah-mudahan kedepannya tanggung jawab itu akan dibawa di kemudian hari. Jadi bernilai sangat positif sekali poin ini. Dan poin nomor 5, bernalar kritis. Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif dan inovatif untuk mengasah kemampuan literasi, numerasi, dan kemampuan memecahkan masalah secara logis. Ini termasuk sesuai dengan rapor pendidikan kita tadi. Nah, kira-kira ini bernalar kritis implementasinya seperti apa yang bisa kita jalankan untuk mewujudkan misi ini? Saya Bu.
Monggo Pak. Kalau implementasi dari bernalar kritis ini Bu ya, Iya. kebetulan kan kita dapat bantuan IFP nih, Oh, iya, papan iya. digital interaktif gitu ya. Jadi semenjak kita menggunakan itu, saya di kelas 6 ya, karena memang baru dapat satu, jadi kebetulan ya kelas 6 yang mungkin nanti terakhir, nanti abis ini dia udah keluar nggak pakai Iya, lagi iya, ya Pak Pak. ya. Jadi digunakan lebih digunakan di kelas ya Pak ya. Jadi sering saya setiap hari, kayaknya hampir setiap hari saya menggunakan ini, dan anak-anak itu antusias sekali. Apalagi kalau ada kayak untuk matematika, ada game perkalian gitu misalnya, game matematika gitu. Jadi mereka semangat gitu dengan begitu, dan menimbulkan nalar kritis mereka, sehingga mereka Berarti- bisa ya. Berarti teknologi digital ini perlu dikembangkan masih di SD ini perlu ya Pak ya? Perlu sekali, Sangat Bu. perlu Sangat sekali. perlu sekali. Berarti ini masuk ya dalam Masuk. misi kita, karena ini berkaitan dengan bernalar kritis. Jadi anak-anak sekarang memang butuh pembaruan. Pembaruan. Iya, jadi nggak Inovatif. monoton gitu, jadi lebih aktif lagi. Dan misi yang keenam yaitu kreatif. Kreatif di sini memfasilitasi wadah pengembangan bakat, minat, dan potensi siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang inspiratif. Nah, dari poin kreatif ini, adakah yang bisa memberikan contoh implementasi apa untuk kita dapat memperkuat misi ini agar bisa tercapai? Monggo Pak, ini guru olahraga nih, pasti berhubungan dengan bakat dan minat ini. Nah, ya baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dengan menyediakan atau memfasilitasi wadah, tentunya kita mendorong siswa. Oh iya. Mendorong siswa dalam mengembangkan bakat, entah itu bakat intern atau ekstern seperti pengetahuan atau praktek, sehingga siswa itu memiliki kepercayaan diri yang lebih. Betul. Sehingga siswa itu mampu apa yang dia targetkan tercapai dengan baik, walaupun dengan melalui proses-proses yang sangat berat. Ekstrakurikuler contohnya seperti olahraga. Alhamdulillahnya kemarin itu ada siswa kita yang dengan kita dorong, kita kasih dukungan, siswa kita mampu meraih perlombaan di ajang renang Iya. di 3 kabupaten, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Dia mengikuti 5 nomor, yang dimana ada yang juara 3, juara 5, dan alhamdulillahnya ada yang juara 1. Itu merupakan Kebanggaan tersendiri bagi kita guru-guru SD 10 dengan melakukan pendekatan, dukungan baik Support. baik dalam Pendanaan. pendanaan Iya. dan emosi, Iya. sehingga murid mampu mencapai apa yang dia ingin. Dan kita juga bisa mendampingi anak tersebut sampai kemanapun Iya, ya, Pak ya. seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa kita tingkatkan dan makin kita matangkan lagi Pak untuk poin misi kita yang ini, agar kedepannya bukan hanya dari bakat dan minat olahraga, tapi kita punya bakat minat seni, bakat minat pramuka, karena di sini kan bukan hanya dari ekstrakurikuler atau intrakurikuler. Intrakurikuler ini kita bisa kuatkan dari O2SN, dan itu sangat berpengaruh. Jadi ini mudah-mudahan dari keenam misi ini tadi bisa mewujudkan visi kita yang sudah kita bentuk tadi. Nah, dari panjangnya presentasi di sini masuk tahap refleksi. Tahap refleksi di sini, Ibu mau bertanya, apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak presentasi tentang visi misi sekolah ini yang baru saja saya paparkan panjang dan lebar, beserta Bapak Ibu sudah bisa memberikan contoh implementasi apa yang cocok atau sesuai dengan misi yang sudah saya sebutkan tadi. Kira-kira
apa yang Ibu peroleh dari kita duduk bersama ini? Oh ya, monggo Pak. Baik Bu, saya ingin mencoba menjawab. Setelah saya simak tadi yang sudah dipaparkan tentang visi dan misi sekolah, menurut saya bahwa suatu visi dan misi itu akan terbentuk apabila warga-warga di dalamnya itu saling bersinergi dan Iya, benar. menghasilkan suatu misi dan misi tidak akan bisa berhasil dengan diri sendiri, dan kita di dalamnya harus warga sekolah harus saling bersinergi. Betul sekali, kita beri aplaus dulu. Jadi dengan kita bersinergi bersama, dengan kita kompak, rukun pastinya, maka visi dan misi itu bisa terwujud. Sebagus apapun visi dan misi yang dibuat itu tidak bisa berhasil dengan satu orang yang ada di situ, apa kepala sekolahnya atau salah satu orang guru. Jadi dengan kita bersinergi, maka visi dan misi itu bisa menjadi kekuatan dan bisa menjadi tolak ukur yang bagus untuk kinerja sekolah kita. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Kegiatan hari ini kira-kira perasaannya nih? Oh senang, senangnya dia kenapa Bu? Dapat sertifikasi. Pesan saya dengan Baru Bu. Yang pertama, yang lain Bu, kira-kira apa kira-kira manfaatnya yang menimbulkan perasaan Ibu? Oh ya, hari ini tuh ternyata oh begini, apa kira-kira? Kalau saya pribadi, perasaan saya hari ini setelah adanya visi misi, berarti saya merasa tertantang ya, menyambut tantangan Oh, sendiri iya. bahwa oh ya berarti kita harus melaksanakan visi nih yang sudah dijalankan di sekolah, karena dengan itu kita bisa untuk melaksanakan visi ke depannya. Iya benar. Bagus sekali Bu Eva, terima kasih. Terus adakah lagi yang mau menambahkan? Pastinya mudah-mudahan visi dan misi yang sudah saya paparkan ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Bukan berarti saya tidak menghargai visi yang lama, namun kita butuh upgrade visi terbaru. Jadi kita tidak menutup kemungkinan tahun depan tidak ada lagi visi ini gitu. Jadi nggak masalah. Yang penting apa yang kita sudah komitmenkan dalam visi dan misi ini itu bisa kita wujudkan. Nah, syarat terwujudnya yaitu tadi kita bersinergi bersama untuk mewujudkan visi dan misi ini menjadi sebuah impian yang tercapai. Baiklah, demikian amaran visi misi yang saya sampaikan. Terima kasih atas tanggapan, masukan, atau refleksi yang sudah diberikan tadi. Dan mohon maaf, mudah-mudahan visi dan misi ini bisa kita wujudkan di kemudian hari dengan kesuksesan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.